Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan proposal tesis. Namun sebelumnya, tak lupa saya ucapkan salam hormat saya kepada Dr. Iramani selaku dosen pengasuh mata kuliah metodologi penelitian dan kepada seluruh teman-teman, khususnya untuk angkatan 32. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Leonardo Belaba Amaral, NIM 2022-0106-1019. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal tesis dengan judul Pengaruh Pendidikan Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Dosen Universitas Pas UNPAS dengan self-efficacy sebagai variabel intervening. Latar belakang, perilaku keuangan yang tepat yang didukung dengan pemahaman literasi keuangan yang baik dan benar diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan para dosen di Universitas Pas Timor Leste dengan asumsi berlaku untuk semua tingkat pendapatan. Literasi keuangan merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, kesadaran, sikap, dan perilaku yang diperlukan oleh seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang sehat untuk mencapai kesejahteraan keuangannya. Pendidikan keuangan dapat mempengaruhi seseorang dalam mengelola keuangannya karena yang diajarkan melalui pendidikan formal maupun informal akan menjadi kebiasaan dalam mengelola keuangan. Self-efficacy merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self-knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perumusan masalah pada penelitian ini, apakah pendidikan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan? Apakah literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan? Apakah self-efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan? Apakah pendidikan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap self-efficacy? Apakah literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap self-efficacy? Apakah pendidikan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan melalui self-efficacy? Dan yang terakhir, apakah literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan melalui self-efficacy? Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pendidikan keuangan terhadap perilaku keuangan. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Yang ketiga, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap perilaku keuangan. Yang keempat, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pendidikan keuangan terhadap self-efficacy. Dan yang kelima, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap self-efficacy. Yang keenam, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pendidikan keuangan terhadap perilaku keuangan melalui self-efficacy. Dan yang ketujuh, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan melalui self-efficacy. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi Universitas Pas, UNPAS Timor Leste, sebagai tambahan literatur akademik yang berkaitan dengan pendidikan keuangan, literasi keuangan, self-efficacy terhadap perilaku keuangan. Dan yang kedua, bagi seluruh dosen di Universitas Pas, Timor Leste, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dan yang ketiga, bagi peneliti sebagai satu wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama di studi di perguruan tinggi dengan kasus-kasus nyata pada pendidikan keuangan, literasi keuangan, self-efficacy terhadap perilaku keuangan. Bagi yang keempat, bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas, hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi bagi kepustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas di bidang manajemen keuangan dengan kajian teori pendidikan keuangan, literasi keuangan, self-efficacy, dan perilaku keuangan, serta untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang manajemen keuangan. Landasan teori. Teori-teori yang digunakan untuk pada penelitian ini, yang pertama, menurut Argawala et al. Tahun 2013 tentang pengetahuan keuangan, yaitu setiap individu memiliki pengetahuan yang penting dalam mengkoordinasikan keseluruhan aspek literasi keuangan dalam membentuk perilaku keuangan individu.
Literasi keuangan menurut Lusardi 2012 bahwa literasi keuangan ialah suatu keterampilan yang dikuasai oleh setiap individu untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan upaya pemahaman terhadap perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan yang tepat dan efisiensi. Menurut King 2012 bahwa self-efikasi merupakan bentuk keyakinan seseorang dalam menguasai suatu hal yang menghasilkan hal positif. Perilaku keuangan menurut Kolilah dan Iramani tahun 2013 menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perilaku, merencanakan, mengendalikan, mencari, sampai dengan menyimpan. Kerangka pemikiran. Konsep yang dibangun atau dibuat pada penelitian ini bahwa pendidikan keuangan berpengaruh langsung terhadap perilaku keuangan. Pendidikan keuangan, literasi keuangan berpengaruh langsung terhadap perilaku keuangan. Pendidikan keuangan berpengaruh terhadap self-efikasi. Literasi keuangan berpengaruh terhadap self-efikasi. Pendidikan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan melalui self-efikasi. Literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan melalui self-efikasi. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah ada pengaruh positif signifikan pendidikan keuangan terhadap perilaku keuangan. Hipotesis yang kedua, ada pengaruh positif signifikan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Hipotesis ketiga, ada pengaruh positif signifikan self-efikasi terhadap perilaku keuangan. Hipotesis keempat, ada pengaruh positif signifikan pendidikan keuangan terhadap self-efikasi. Hipotesis kelima, ada pengaruh positif signifikan literasi keuangan terhadap self-efikasi. Yang keenam, ada pengaruh positif signifikan pendidikan keuangan terhadap perilaku keuangan melalui self-efikasi. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh, ada pengaruh positif signifikan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan melalui self-efikasi. Metode penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh dosen Universitas La Paz, Timor Leste. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampel atau probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun sedemikian rupa tentang variabel penelitian. Adapun uji validitas, uji reliabilitas. Data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu individu atau perorangan dari seluruh dosen Universitas dari La Paz, Timor Leste. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner atau angket. Teknik analisis data, yaitu pada penelitian ini analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik, meliputi uji asumsi klasik dan PET analisis. Demikian presentasi saya. Terima kasih.